Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita jumpa lagi dalam Telaah Sirah for Millennials, dan pada kesempatan hari ini kita sudah sampai kepada edisi yang ke-15. Semoga kita tetap bisa terus menyelenggarakan acara kita ini atau forum Telaah Sirah kita ini hingga tuntas nanti membahas perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membumikan hukum-hukum Islam dan membangun peradaban Islam pertama kali. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada beliau SAW, yang mana Allah telah menjadikan beliau ini sebagai al-uswah al-hasanah, sebagai teladan yang terbaik bagi umat manusia, khususnya bagi kita umat Islam, untuk tentunya kita tauladani dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam aktivitas dakwah membumikan hukum-hukum Islam, menegakkan peradaban Islam. Baik, sebagaimana yang sudah diinformasikan di publikasi untuk Telaah Sirah for Millennials pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW di saat beliau memasuki tahapan menyampaikan dakwah Islam secara terbuka dan terang-terangan ke hadapan kaum kafir Quraisy. Sewaktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dakwah terbuka, kita bisa pahami itu dari perintah yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah turunkan Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah engkau dari orang-orang musyrik. Ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menampakkan dakwah beliau. Tidak cuma dakwahnya yang ditampakkan, tapi juga pengusung dakwahnya ditampakkan, atau hamdul dakwahnya diperlihatkan. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat yang saat itu telah terbentuk kutlah atau kelompok yang mendakwakan Islam bersama Rasul. Kelompok ini kadang disebut sebagai Hizbullah, kadang juga disebut sebagai Hizbur Rasul, yaitu kelompok yang jumlahnya lebih dari 40 orang para sahabat, dan ada juga sahabiah yang dibina oleh Nabi selama kurun 3 tahun secara intens, hingga kemudian Nabi tampakkan mereka berikut dakwah Islam yang mereka usung setelah Allah perintahkan dakwah untuk dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Dalilnya adalah Quran surah Al-Hijr ayat 94 tadi. Nah, jadi kemudian Nabi melakukan dakwahnya dengan menyeru kolektif, yaitu menyeru kaum Quraisy. Sebelumnya di dakwah sembunyi-sembunyi, Nabi di dalam dakwah itu mencari person by person. Nabi mengetuk pintu demi pintu. Nabi mendatangi mereka door to door, mencari sekiranya ada orang yang bersimpati kepada ajakan Islam yang beliau serukan dan masuk Islam, kemudian turut pula mendakwakan Islam. Tapi dengan dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, ya ini adalah sebuah fase yang kita bisa sebut sebagai daur al-i'lan, fase untuk menampakkan dakwah. Berikut tadi kelompoknya. Nabi kemudian melakukan dakwah yang disasarkan kepada objek kolektif. Apa yang Nabi lakukan di sini? Ya, Nabi melakukan uslub misalnya dengan mengadakan jamuan dan mengundang mereka dari kalangan kafir Quraisy.
khususnya dari kalangan elit-elit Quraisy. Nabi mengadakan jamuan makan, mengundang mereka. Saat itu Nabi membuat acara ya, acaranya acara makan. Tapi di situ pula Nabi menyuruhkan dakwah Islam. Nah ini kalau kita kaitkan Nabi selaku al-uswah al-hasanah sebagai suri toladan, di mana kita memang butuh untuk menyelaraskan tindak tanduk dan gerak-gerik kita menurut contoh dari, maka dakwah pun itu harus nanti bisa kita kemas dengan mengadakan event-event. Ya. Nabi saat itu eventnya event makan, nah event jamuan. Kita pun bisa kemudian mengkloning cara ini dan bisa kita sesuaikan event apa nanti yang lebih mudah diterima oleh masyarakat berdasarkan zaman di mana kita hidup. Dan jadi kita bisa mengadakan acara-acara hari ini misalnya dengan mengadakan acara mengumpulkan massa itu dengan seminar, dengan talk show, dengan kalau kondisi online seperti ini juga bisa diselenggarakan secara daring. Nah itu adalah bentuk-bentuk uslub untuk menghadirkan massa. Dan setelah mereka hadir, tentunya mereka kita sampaikan dakwah Islam. Nah, itu juga dulu Nabi lakukan. Jadi dakwah itu memang butuh kreativitas, butuh mendekati masyarakat dengan approachment yang sekiranya itu bisa mudah diterima oleh masyarakat, dan setelah mereka berkumpul kepada event yang kita buat, kemudian mereka kita sisipkan dakwah Islam. Kita sampaikan tentang Allah, tentang Rasul, tentang Al-Quran di event tersebut. Nah, sebagaimana yang Nabi lakukan. Kemudian apa respon dari masyarakat kafir Quraisy saat itu? Ternyata hanya sebagian saja, dan itu jumlahnya kecil, yang menerima dakwah beliau. Adapun sebagian besar lainnya itu menolak. Di antara yang menerima dakwah beliau itu, yang jumlahnya kecil ya, seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, ini dari kalangan tokoh. Hamzah menerima dakwah, dan kemudian 3 hari berselang turut berislam pula Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hamzah saat berislam di tahun ke-6 kenabian berusia 42 tahun, adapun Umar bin Khattab berusia 26 atau 27 tahun. Jadi Hamzah ini merupakan kategori orang tua yang menerima ajakan dakwah dan masuk Islam. Adapun Umar bin Khattab bisa kita sebut masuk dalam kategori pemuda, karena satu Umar baru berumur 26 atau 27 tahun. Yang kisahnya tentu sudah sangat familiar ya. Umar masuk Islam justru di tengah kebenciannya kepada Nabi Muhammad dan dakwah itu memuncak. Dikisahkan Umar ini hendak membunuh Nabi. Namun dalam perjalanannya untuk membunuh Nabi, salah seorang sahabat malah memberikan kabar kepada Umar, adiknya yang bernama Fatimah binti Khattab sudah masuk Islam. Umar kemudian berputar haluan, Umar mendatangi rumah adiknya untuk meminta klarifikasi, meminta penjelasan, apakah benar adiknya ini telah masuk Islam. Dan ternyata di rumah itu sudah ada sahabat Nabi yang diutus untuk mengajari Fatimah dan suaminya Said untuk semakin memperdalam keislaman mereka, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, yaitu sahabat Khabbab bin Al-Arad. Nah, dalam peristiwa itu kemudian ya saat mereka sedang belajar Quran surah Toha, Umar bin Khattab mendapatkan hidayah lewat pembacaan Al-Quran surah Toha. Sehingga kemudian tentu niatan membunuh Rasul ini berganti menjadi niatan ingin bertemu Rasul dan menyatakan keislaman di hadapan Rasul. Ini selang 3 hari. Dari keberislaman Hamzah bin Abdul Thalib. Sangat dibutuhkan dakwah saat itu, karena mereka merupakan orang-orang yang pemberani di zamannya. Hamzah terkenal pemberani dan pemburu. Umar terkenal pemberani dan kuat secara fisik.
dan tegas. Di kondisi dakwah yang nantinya akan mengalami intimidasi tentu membutuhkan sokongan dari orang-orang yang seperti karakter Hamzah dan Umar. Dan Allah kemudian memperkuat dakwah Nabi Muhammad SAW dengan keislaman Hamzah, khususnya Umar. Karena Umar ini Nabi doakan khusus. Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala sekiranya dari dua orang Umar itu salah satunya masuk Islam. Siapakah itu? Nabi menyodorkan dua nama yang dipanjatkan di dalam munajatnya kepada Allah, yaitu Umar bin Hisham, yakni adalah Abu Jahal, atau Umar bin Khattab. Namun kemudian ternyata Allah memilih mengijabah doa Rasul ini dengan keberislaman Umar bin Khattab radhiyallahu an di tahun ke-6 kenabian. Lewat kisah yang sangat masyhur tadi ya, Umar mendapat hidayah dari pembacaan Quran surat Toha. Nah, jadi inilah sebagian kecil tokoh Quraisy yang menerima dakwah Islam. Sebagian besarnya menolak. Bahkan penolakannya ini bervariasi. Ada yang menolak halus, ada yang menolak dengan keras dan lantang. Nah, di antara yang menolak dengan keras ini adalah justru paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Sehingga belajar dari sini, ternyata tantangan dakwah itu sangat mungkin sekali muncul dari lingkaran dalam keluarga. Sebagaimana Nabi juga menemukan. Nabi justru malah pamannya sendiri yang menentang dakwah beliau. Kalau kita lihat memang kisah-kisah bagaimana perilaku paman Nabi Abu Lahab ini cukup sangat menyedihkan apa yang Nabi alami, karena permusuhan dakwah oleh Abu Lahab ini kemudian diwujudkan dengan Nabi dilempari kotoran, bahkan makanan Nabi oleh pamannya Abu Lahab ini dimasukkan kotoran di dalamnya. Tidak hanya Abu Lahab, tapi juga istri Abu Lahab, Ummu Jamil, juga bersekutu dengan Abu Lahab dalam kejahatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil di saat malam hari Nabi tidur itu memasang trap atau perangkap di depan rumah Nabi. Dia menyebarkan duri-duri dengan harapan kalau Nabi bangun, Nabi keluar, kaki Nabi luka karena duri-duri yang telah dia pasang sebagai jerat di hadapan rumah Nabi itu. Nah, jadi ini diantara tokoh Quraisy yang sangat menentang dakwah. Itu bahkan dari kalangan lingkaran keluarga sendiri, yaitu paman. Nah, dan dakwah sebagai sebuah sunnah yang bisa terulang setiap apa yang pernah dijalani oleh Nabi dengan dakwah yang dilakukan oleh penerus-penerus dakwah hari ini, itu bisa saja juga dakwah hari ini mendapat tentangan dari keluarga. Dan saya pikir kisah-kisah semacam ini ya sering kita dengar, kisah bagaimana orang yang baru berhijrah membentuk dirinya lebih taat, lebih soleh, tidak berhenti di situ, bahkan kemudian juga ingin berdakwah, meneladani Nabi juga dalam aktivitas menyebarluaskan risalah Islam, ternyata mendapat hambatan atau tantangan dari orang tua misalnya, dari paman, atau dari pasangan. Itu sering kita dengar dari cerita-cerita pelaku-pelaku hijrah yang mereka tidak sekedar menjadi pribadi yang lebih taat, lebih soleh, tapi juga mereka berdakwah. Ada kisah seorang muslimah yang sampai jilbabnya itu dirusak, sobek-sobek, digunting oleh ayahnya sendiri. Ayahnya tidak terima dengan perubahan putrinya menjadi lebih soleha. Yang tadinya pakaiannya belum standar syar'i, kemudian merubah pakaiannya menjadi jilbab syar'i, ayahnya tidak terima. Karena ayahnya khawatir itu menjadi gunjingan bagi masyarakat. Karena awalnya pakaian hijab syar'i ini adalah pakaian yang belum bisa diterima luas. Hari ini iya. Tapi beberapa tahun yang lalu, tahun 90-an sampai awal 2000-an, itu dianggap asing, dianggap aneh. Pakaian yang baju kurung itu. Seperti baju daster
lengan panjang terusan. Di Islam yang terlalu berlebihan kan cukup dengan kerudung atau baju terusan. Hanya si ayah tadi merusak baju anaknya itu. Namun alhamdulillah anaknya tetap bisa istiqomah di dalam kewajiban menuntut menggunakan haji. Ini di antara muslim, seorang pemuda, seorang mahasiswa itu diminta oleh orang tua untuk berhenti memperdalam dalam sebuah jamaah Islam yang mendakwakan Islam. Saya pikir kisah-kisah seperti ini juga masih kita dengar sekarang. Ini merupakan sunnah bagi ya, jadi dakwah ini bisa saja menemui kendala tantangan dari lingkar dalam keluarga. Bagaimana Nabi dulu mengalami saat yang sangat keras dan lantang dari pamannya sendiri Abu Lahab. Jadi seperti itulah kemudian respon dari dakwah manakala dilakukan secara terbuka dan terang-terang. Khususnya apa yang Nabi lakukan. Ada yang menerima walaupun jumlahnya saat itu sedikit, sebagian besar yang menolak dengan berbagai macam bentuk penolakan, halus maupun kasar. Yang pertanyaan kita kemudian, kenapa kaum kafir Quraisy itu menolak Nabi sampaikan? Bukan kayak itu menjadi jalan keselamatan bagi kehidupan mereka. Ini terlebih mereka yang paling mereka cukup begitu mulai mengerti sama mereka berpikir kayaknya kalau ada agama Islam tidak kurun waktu yang tidak lama mereka akan kembali pada agama musyrik mereka. Cuek setelah Nabi tangan kelompok berdoa bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, kemudian dan nah, berikutnya adalah kita butuh mengetahui kenapa dakwah Nabi ini mendapatkan banyak penolakan dari para tokoh kafir Quraisy. Nah, ternyata dakwah Nabi yang sebelumnya disepelekan,
dicueki karena mereka berpikir dengan keislaman Nabi dan kemudian juga mengajak beberapa orang dari Quraisy turut berislam itu tidak bertahan lama. Mereka beranggapan nanti juga toh orang-orang yang berhasil Nabi rekrut ke dalam ini nanti juga akan kembali kepada agama nenek moyang. Namun ternyata mereka mulai menyadari bahwa dakwah Nabi ini setelah masuk kepada fase terang-terangan dan punya kelompok yang mendukung dakwah beliau, mereka mulai merasakan adanya bahaya yang butuh diantisipasi dari dakwah Nabi. Kenapa? Karena dalam seruan yang disampaikan melalui dakwah Nabi dan kelompoknya ini, mereka mengendus ada ancaman terhadap kondisi kehidupan bermasyarakat mereka kala itu. Karena dakwah Nabi dianggap membahayakan dari sisi politik, dari sisi sosial, dan dari sisi ekonomi kaum kafir Quraisy. Dari sisi politik, yang membuat mereka tidak menerima dakwah Nabi adalah karena mereka paham kalau mengikuti dakwah Nabi Muhammad ini nantinya mereka harus ikut kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai pimpinan mereka, sebagaimana para sahabat Nabi ini memperlakukan Nabi seperti itu. Nah, sementara di kaum Quraisy terjadi persaingan antar suku yang masing-masing ingin sukunya itu lebih diunggulkan dibanding yang lain. Kalau mereka ikut Nabi Muhammad berarti mereka harus tunduk di bawah Bani Hashim. Ini yang membuat mereka menerima. Jadi ada faktor politik yang membuat dakwah Nabi ini ditolak oleh kaum kafir Quraisy, terlebih para tokohnya. Adapun alasan sosial yang membuat mereka menolak dakwah Nabi adalah karena Nabi itu kalau dilihat dari komposisi orang-orang yang ada di kelompok beliau, ternyata di sana sangat beragam dari strata sosial. Bahkan orang-orang budak pun ada di dalam barisan dakwah Nabi yang terhimpun di dalam kutlah Nabi bersama para sahabat itu. Ada misalnya Maula Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Ada juga Bilal bin Rabah, yang begitu mereka bergabung dengan dakwah, derajat mereka oleh Nabi disetarakan. Karena memang kita paham di dalam Islam, berdasarkan Quran surat Hujurat ayat 13, Islam itu tidak memandang manusia dari strata sosial. Mereka dianggap sama. Adapun nanti yang bisa membedakan adalah ketakwaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, jadi bukan strata sosial, bukan karena dia budak atau dia bangsawan, tidak dipandang dari aspek itu. Nah, ini yang oleh tokoh-tokoh Quraisy dianggap berbahaya terhadap posisi mereka, karena mereka nanti akan bisa disamaratakan dengan kaum budak yang kastanya rendahan. Dan mereka menolak itu. Jadi ada faktor sosial. Dan penolakan mereka dari faktor politik, dari faktor ekonomi, maksud saya, karena ternyata dengan keberlangsungan agama musyrik mereka, menyembah berhala, itu selama ini membawa keuntungan secara ekonomi. Secara perdagangan ternyata mereka itu juga memperjualbelikan berhala yang nantinya setelah dibeli disembah. Jadi ada praktek perdagangan berhala ya. Baik itu Lata, Uzza, Manat, Hubal. Itu adalah barang-barang yang diperdagangkan oleh masyarakat kafir Quraisy saat itu. Sementara Islam datang dengan mengajarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Penyembahan kepada berhala, perbuatan kesyirikan harus ditinggalkan. Nah, ini tentu tidak hanya mengancam keimanan musyrik mereka, tapi juga akan berpengaruh pada perdagangan patung yang sudah lama mereka lakoni. Jadi membahayakan ekonomi mereka.
Jadi ternyata dakwah Islam ini dianggap berbahaya bukan karena mengajarkan tauhid semata, namun juga karena dakwah Islam itu dianggap berbahaya akan merubah tatanan kehidupan masyarakat kafir Quraisy atau masyarakat Arab jahiliyah, baik itu secara politik, sosial maupun ekonomi. Nah, ini yang perlu kita pahami. Kenapa kemudian dakwah Nabi itu mendapat permusuhan? Ya, karena dakwah Nabi ini dianggap membahayakan kepentingan dan keberlangsungan tatanan kehidupan jahiliyah yang dijaga oleh tokoh-tokoh Quraisy saat itu. Makanya kemudian dimusuhi, ditentang. Termasuk tadi penentangan datang dari dalam lingkaran keluarga, yaitu Abu Lahab. Nah inilah yang Nabi alami. Terus bagaimana sikap Nabi? Kata Nabi tetap sabar. Nabi tetap tidak putus asa dalam menyampaikan dakwah, sekalipun penentangannya besar. Khususnya dari kalangan tokoh elit Quraisy tadi. Nabi konsisten, Nabi istiqomah. Nah inilah yang harus menjadi pelajaran dakwah kita hari ini. Di tengah beratnya tantangan dakwah, tetap tidak boleh putus asa, istiqomah melakukan aktivitas dakwah, sebagaimana dulu Nabi juga melakukan itu. Nabi tidak putus asa, Nabi istiqomah, dan Nabi sabar. Nah, kemudian kalau kita ingin coba memahami ya, siapa sih sebenarnya yang memusuhi dakwah itu? Ini berdasarkan ancaman yang dipandang oleh Quraisy tadi atas tatanan kehidupan jahiliyah mereka, yaitu bisa merubah tatanan politik, tatanan sosial, dan tatanan ekonomi. Kemudian ternyata tantangan paling besar dakwah para nabi datang dari kaum penguasa, termasuk Nabi Muhammad saat itu, yaitu kaum elit-elit Quraisy. Jadi menjadi batu sandungan paling besar untuk memuluskan seruan dakwah, yaitu dari kalangan penguasa. Dan saya pikir ya dakwah sebagai sunnatul dakwah juga berulang hari ini. Kita melihat hari ini pengemban dakwah dikriminalisasi oleh penguasa. Yaitu mengulang apa yang pernah terjadi di masa Nabi dahulu. Tapi kalau dakwanya tidak dakwah seperti Nabi, ya, yaitu dakwah hanya mengedepankan aspek tauhid, akidah, atau juga ditambah dengan mengajarkan ibadah, ini tidak akan menemukan tantangan, ya, karena tidak dianggap hendak merubah tatanan kehidupan, tapi sekedar mewujudkan kesolehan individual di tengah masyarakat. Nah, makanya Muhammad Natsir dalam sebuah kutipan yang sangat masyhur pernah menyampaikan, Islam beribadah dibiarkan, Islam berekonomi diawasi, Islam berpolitik akan dicabut seakar-akarnya. Ini yang pernah disampaikan oleh Muhammad Natsir, seorang tokoh Islam di Indonesia ini, tokoh besar, yang menemukan kenyataan ya, hari ini. Ya. Dan itu tidak mengada-ngada, ya, karena faktual, kita rasakan. Dan itu juga pernah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dakwah terbesar mendapatkan tantangan dari kalangan penguasa. Nah, termasuk di sini juga ya tantangan keluarga ya. Paman Nabi juga tokoh ya. Seperti tadi kisah Abu Lahab sudah sedikit saya singgung ya. Nah, adapun kalau dari kalangan elit-elit tokoh Quraisy ya, mereka sampai menempuh cara melobi paman Nabi yang lain. Mereka melobi Abu Thalib agar Abu Thalib nanti bisa membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwah. Ya, tapi kemudian kan Abu Thalib menolak. Karena Abu Thalib ini berbeda sikap dengan Abu Lahab. Kalau Abu Lahab menentang, Abu Thalib membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang bisa kita pahami kenapa kemudian dakwah Nabi mendapatkan permusuhan, penentangan. Ya, ternyata karena dakwah Nabi ini bersifat politis, ya, hendak mengubah tatanan kehidupan yang rusak, yang jahiliyah,
dan merubah, mentransformasikan menuju tatanan kehidupan yang Islami yang Allah ridhoi, menuju tatanan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, inilah kemudian yang membuat dakwah Nabi itu dibenci, ya. Nah, tapi Nabi menjalani, Nabi tetap istiqomah atas perjuangannya seperti itu karena Allah perintahkan. Fas tidak dimatuk maru, maka sampaikanlah olehmu apa yang telah diperintahkan kepadamu. Itu yang Nabi jalankan. Dan ini pula yang butuh kita cloning di dalam aktivitas dakwah kita. Butuh kita duplikasi. Dakwah hari ini harus dakwah yang bisa juga mentransformasikan kehidupan yang tidak Islami menjadi kehidupan yang Islami. Kalau hari ini kita lihat kehidupan kita jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di kehidupan publik, maka kita kembalikan hukum Islam ini di kehidupan publik dengan cara berjuang dakwah. Baik ya, itu yang saya pikir bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti kita akan masuk lagi lebih dalam bagaimana tantangan dakwah yang dialami para sahabat di dalam dakwah dan ternyata mereka mampu mewujudkan kesabaran saat menghadapi tantangan tersebut. Ya, ini ada respon ya dari kolom chat dari Ibnu ini yang menyampaikan dakwah harus menyentuh berbagai kalangan. Lalu bagaimana kita berdakwah di kalangan atas, sedangkan tidak semua pejabat mendengarkan suara dari bawah. Apakah cukup dengan berdemonstrasi? Di zaman Nabi, Madinah itu termasuk kota, negara, atau suku? Ya. Baik ya, saya pikir sudah sedikit dari saya singgung tentang sikap keistiqomahan berdakwah menurut apa yang Allah perintahkan. Nah, ternyata kalau berkaca dari dakwah Nabi hingga kemudian mendapatkan permusuhan itu lantaran dakwah Nabi ini mau mentransformasikan kehidupan masyarakat. Tatanan jahiliyah menjadi tatanan Islam. Sehingga nanti tantangannya tentu menghadapi para penjaga tatanan jahiliyah, yaitu para penguasa Quraisy, para tokoh dan elit Quraisy. Nah, kepada mereka pula ada harus disampaikan kepada kaum jelata maupun kaum pejabat, kaum elit harus disampaikan sebagaimana yang Nabi contohkan. Bagaimana kalau mereka tidak merespon ya apa yang kita sampaikan? Ya kita tetap sebagaimana Nabi menyampaikan terus hingga nanti kita berharap ada di antara mereka mau menerima dakwah. Kalaupun mereka sudah bebal menutup diri mereka dari seruan dakwah Islam yang disampaikan, ya barangkali nanti ada dari kalangan elit di tempat yang lain, ya sebagaimana kalau kita kaitkan dengan apa yang disampaikan di pertanyaan kedua dengan Madinah, ya ternyata Nabi mendapatkan sambutan dari elit Madinah yang kemudian transformasi kehidupan itu terwujud tidak di Mekah tapi di Madinah. Nah, jadi tetap ya istiqomah dilakukan. Bagaimana dengan demonstrasi? Nah, demonstrasi adalah salah satu uslub dakwah. Uslub dakwah yang punya dasar syar'i karena terjadi juga di masa Nabi. Ya. Jadi sewaktu bergabung ke dalam barisan dakwah dua orang yang sangat berani yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, nantinya Nabi ini meminta mereka untuk melakukan apa yang hari ini kita katakan demonstrasi. Saat itu Nabi membentuk dua barisan. Barisan pertama dipimpin oleh Hamzah, barisan kedua dipimpin oleh Umar. Kemudian mereka keluar, mereka tampakkan mereka sebagai pengemban dakwah yang sudah terorganize dalam kepemimpinan Nabi Muhammad. Mereka berjalan, mereka menuju Ka'bah dan mereka sampai sana mereka tawaf. Nah, itu hari ini ya bisa kita katakan seperti demonstrasi yang seringkali dilakukan oleh masyarakat hari ini termasuk oleh
ormas Islam. Dan apakah itu kemudian dibolehkan? Ya boleh, kan ada dasar syariah tadi. Ya. Namun ternyata meskipun boleh, ya karena Islam juga punya rambu-rambu yang lain yang mengikat di dalam aktivitas turun ke jalan itu, ya, seperti tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh menghalangi pengguna jalan dari akses jalan, dia harus berbagi. Kalaupun menyertakan kaum perempuan harus jelas penempatan di mana pria dan wanita agar tidak terjadi ikhtilat. Ini adalah hukum-hukum yang kemudian mengikuti aktivitas demonstrasi, sehingga demonstrasi itu tetap berjalan menurut koridor yang Islam benarkan. Ya. Nah, aktivitas demonstrasi dalam Islam lebih spesifik kita istilahkan dengan kata masirah. Ya. Bisa juga kita lebih mempopulerkan istilah ini ketimbang kata demonstrasi. Ya. Karena kalau demonstrasi mungkin nanti sebagian orang salah paham, dianggap sebagaimana demonstrasi yang sudah-sudah, yaitu demonstrasi yang cenderung kekerasan, cenderung merusak fasilitas umum. Nah, bisa juga kita menggunakan diksi masirah. Nah, itu ya. Tentu kalau apakah ditanyakan cukup dengan demonstrasi, tentu tidak cukup ya. Tapi harus melakukan semua hal yang lain ya. Demonstrasi salah satunya ya. Ya, demonstrasi ataupun dengan pendekatan yang lebih khusus ya, misalnya melakukan upaya-upaya pendekatan langsung kepada para pemimpin, para penguasa. Jadi dakwah yang memang dilakukan secara terbatas pada kaum penguasa dengan menemui mereka secara khusus. Gitu. Ya, bisa juga dengan cara itu. Nah, nanti dari serangkaian uslub atau cara yang dilakukan, insya Allah nanti akan ada ya, sebagaimana sunnah dakwah di masa Nabi, akan ada nanti orang-orang dari kalangan pemimpin, dari kalangan tokoh, dari kalangan elit, dari kalangan pejabat itu yang bisa juga tersentuh aspek keimanannya untuk menerima seruan dakwah. Bahwa kehidupan ini harus dijalankan menurut tata kelola yang Allah perintahkan, yaitu berdasarkan hukum-hukum syariah. Jadi seperti itu ya. Jadi sekalipun berat memang menyadarkan kaum atas ini, tapi tetap tidak boleh putus asa. Dakwah harus tetap go on, dakwah harus tetap disampaikan ya, dengan aneka uslub ya. Demonstrasi itu salah satunya saja. Dan demonstrasi tidak bisa dipandang sia-sia juga karena banyak fakta bahwa demonstrasi itu berhasil mempengaruhi kebijakan. Misalnya harga BBM berubah dengan demonstrasi mahasiswa. Ini fakta. Demonstrasi menurunkan rezim Orde Baru itu juga fakta. Jadi demonstrasi yang tidak bisa kita sepelekan. Ya. Bahwa demonstrasi itu juga bisa punya pengaruh. Dan bagaimana kalau saat itu belum berhasil menggugah para pemimpin? Nah, jangan keliru mengartikan sasaran demonstrasi. Demonstrasi tidak hanya menyasar ke atas, tapi juga menyasar secara horizontal kepada masyarakat. Ke atas yaitu untuk menggugah para pemimpin agar mereka menerima seruan dakwah. Kalau kepada masyarakat, ini nanti akan menjadi sebuah cara untuk menunjukkan jati diri penguasa kepada rakyat. Sehingga rakyat itu paham, oh ternyata mereka dipimpin oleh orang yang seperti itu. Pada orang yang menolak hukum-hukum Islam. Nah, sehingga nanti masyarakat bisa menentukan sikap selanjutnya mereka terhadap penguasa mereka yang seperti itu. Ya, jadi sebenarnya yang dituju dari demonstrasi itu dua, pemimpin dan masyarakat. Makanya kan dilakukan terbuka di tempat umum agar bisa disaksikan secara luas. Jadi seperti itu. Ya, mungkin cukup ya untuk
dua respon ini saja dari orang yang sama, dari Mas Ibnu. Ya, syukran. Saya pikir cukup untuk pertemuan kita pagi hari ini. Nanti sebagaimana saya sampaikan, kita akan lebih mendalami lagi tantangan-tantangan dakwah dan akan memotret kisah-kisah kesabaran para sahabat di dalam mendapatkan tantangan karena keislaman dan dakwah yang mereka lakukan bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Kita akhiri. Afwan, ini ada kendala-kendala sinyal sedikit. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi semangat kita untuk mengikuti Telaah Sirah for Millennials hari ini. Saya tutup. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.